Pesta Minggu Kerahiman Ilahi adalah pesta raya belas kasih Allah bagi seluruh gereja umat Allah. Kerahiman Ilahi adalah buah nyata dari keagungan hidup, sengsara, wafat, dan kebangkitan Yesus sendiri. Suatu anugerah yang sangat bermakna bagi seluruh gereja saat kita sendiri mau memberi makna bagi keagungan itu. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, selamat pagi. Bukannya satu kali atau dua kali, saya itu kalau ditanya sama seseorang yang hendak memberi nama anak, kemudian saya mengatakan, kasih saja nama baptisnya adalah Thomas. Dan bukannya sekali dua kali, usulan saya itu ditolak. Karena apa? Lalu yang dikatakan adalah, janganlah Romo, nanti anak saya menjadi orang yang kurang percaya. Saya ingin sedikit membela Thomas. Dalam arti kalau Thomas sudah mengemban suatu cap yang kurang baik sebagai rasul yang tidak percaya atau sulit percaya, tidak mungkin dia akan tetap untuk menjadi santo. Saya bisa membayangkan demikian. Misalnya seminggu yang lalu, itu idola mereka, harapan mereka satu-satunya akhirnya dibunuh dan dicap sebagai penjahat, baik oleh orang Yahudi maupun dihukum dengan tata cara Romawi. Kemudian ada berita bahwa dia itu bangkit. Lalu Thomas mendengar berita bahwa dia itu bangkit lewat penampakan yang ditangkap oleh orang-orang yang selama ini saat Yesus minggu lalu itu disalib, mereka lari ketakutan. Bahkan malam itu mereka juga ketakutan dengan mengunci pintu. Bagaimana mungkin orang yang seperti ini bisa mewartakan yang sebaliknya? Sama saja seperti suatu kepastian yang sudah dilihat, kemudian muncul semacam hoax atau kabar burung, dan yang menyampaikan adalah yang dulu menyangkalnya. Petrus misalnya, dia menyangkal jelas menyangkal sampai 3 kali. Lalu ayam berkokok 2 kali. Istilahnya ayam belum sempurna menunjukkan pagi hari dengan 3 kali berkokok, Petrus sudah menyangkal 3 kali sempurna. Masa dia yang begitu mau menyatakan tentang kebangkitan? Ini kabar burung pasti. Nyatanya sampai sekarang masih terkunci pintumu. Maka Thomas dengan mengandalkan imannya, dia mengatakan, kalau saya tidak mengalami langsung dengan melihat, maka saya sekali-kali tidak percaya. Dia bukannya orang yang peragu. Kalau dia peragu, maka kedatangan Yesus yang kedua, dia tidak di situ. Pasti dia sudah pulang seperti orang Emmaus. Dan inilah yang terjadi. Ketika Thomas melihat, kita bisa melihat bagaimana tanggapan Yesus. Dia tidak marah. Tidak ada kata-kata, hai engkau degil hatimu. Tidak. Tapi agak lembut. Karena melihat, kamu percaya. Alangkah banyak nanti yang harus percaya ketika tidak melihat. Dan berbahagialah mereka itu. Kamu mendapat karunia yang lebih. Itulah. Banyak sekali cara Tuhan untuk datang kepada manusia tanpa harus bisa dilihat mata. Banyak sekali. Nanti kita akan masuk dalam peristiwa Faustina. Tetapi kita bisa melihat bagaimana ketika Yesus menunjukkan lambungnya dan luka-lukanya, akhirnya Thomas percaya sebelum dia memasukkan. Dia langsung mengatakan apa? Ya Tuhanku dan Allahku. Saat kitab suci sampai pada pengakuan ya Tuhanku dan Allahku, sebenarnya seluruh kitab suci dari Kejadian sampai Wahyu bisa ditutup, selesai. Itulah kesimpulan terakhir
ya Tuhanku dan Allahku. Pengakuan Thomas adalah yang tertinggi dari yang diharapkan oleh perjanjian lama, perjanjian baru. Maka beberapa dari kita mempunyai devosi. Ketika hosti diangkat, ketika anggur diangkat, kita mengatakan, ya Tuhanku dan Allahku. Apakah kita mau mengatakan dan memberi cap kepada Thomas bahwa dia orang tidak percaya sampai hari ini? Rasanya tidak. Demikian juga dengan Faustina. Faustina mempunyai pengalaman di bulan April 1931 bagaimana dia melihat Yesus yang hatinya terkoyak dan memancarkan darah dan air. Darah yang memperlambangkan suatu hidup dan air yang memperlambangkan suatu pemurnian, penghancuran dosa. Dosa tidak berhenti pada penyesalan, tetapi dosa, orang yang berdosa dibasuh juga dengan darah, yaitu dengan hidup. Banyak orang bisa merasa berdosa dan berhenti pada penyesalan, tetapi untuk hidup baru tidak ada. Sama seperti ketika Thomas melihat luka Yesus. Dalam peristiwa Faustina, Yesus menerjemahkan ulang mengenai luka. Bagaimana luka yang dahulu merupakan suatu yang pedih dan memang pedih, sekarang menjadi kekuatan bagi yang lain. Kekuatan kerahiman. Dan dari situ keluarlah darah dan air. Dalam bahasa yang asli dikatakan misericordia. Tetapi dalam bahasa Indonesia jauh lebih dekat, yaitu kerahiman. Dari kata rahim, rahman, rahmat. Bagaimana orang yang punya rahim tidak pernah memperhitungkan bayi ini seperti apa harus aku kasih makan. Dan bagi bayi sendiri, rahim adalah suatu andalan satu-satunya. Tidak ada di luar rahim ini yang bisa memberi makan seorang anak. Maka saudara sekalian, kalau akhirnya Faustina di bagian bawah lukisan itu dikatakan Yesus andalanku, karena sekarang itu muncul banyak andalan-andalan yang palsu, yang sebenarnya bisa menjamin hidup, tetapi setelah hidup tidak dijamin. Tetapi Yesus dengan kekuatan dan menerjemahkan ulang luka itu, maka sama seperti rahim. Seorang ibu juga akan terluka ketika melahirkan, tapi luka itu mempunyai unsur kekuatan bagi bayi kalau dia membayangkan lagi bagaimana dulu dia dilahirkan. Saudara sekalian, hari ini adalah hari kerahiman. Faustina mengalami Yesus yang digambar di situ. Pertanyaannya, kenapa Yesus tidak menampakkan kepada seorang pelukis sekalian supaya bisa dilukis sesuai dengan yang dipandang, tetapi kepada Faustina yang sekolah menulis saja hanya 3 tahun? Jawabannya adalah biarkanlah pengalaman Faustina ini diterjemahkan oleh banyak orang. Maka tidak perlu kita mengatakan mana itu gambar yang asli. Gambar ini pun gambar yang kedua. Ini gambarnya Hila. Gambar pertama dari Kazimierowski yang wajahnya hampir sama dengan Sopoćko. Sopoćko itu adalah bapak pengakuannya Faustina. Faustina mengatakan, "Bapak, aku melihat begini dan Tuhan mengatakan itu, coba dilukis." Dan akhirnya dilukis yang pertama, dan itu wajahnya seperti bapak pengakuannya. Lalu muncullah banyak pelukis. Intinya adalah biarkanlah semua orang menangkap bagaimana Tuhan itu menampakkan diri, mulai dari Faustina. Saudara sekalian, sebagai akhir dari khotbah saya yang sebenarnya panjang sekali, Yesus andalanku sebagai tulisan yang wajib di bawah, itu bagaimana kita terjemahkan sekarang.
Mungkin sampai kepada kata-kata Yesus andalanku, kita harus melalui seperti Faustina, seperti Yesus, bahkan seperti Yohanes Paulus yang kedua, di mana Faustina mengalami masa-masa ditolak juga. Bagaimana tahun 2000 baru dinyatakan mengenai minggu kedua adalah minggu kerahiman. Di 1940-an Faustina ditolak, dikatakan ini sebagai yang palsu, tetapi kebenaran akan muncul. Dan kita tahu bahwa dalam buku harian Santa Faustina yang tebal itu ditemukan kata-kata Yesus yang asli tanpa penyesatan. Salah satunya yang dirayakan hari ini. Yesus menghendaki, asli kata-kata Yesus, dan sudah diteliti oleh Kongregasi Ajaran Iman CDF bahwa ini kata-kata Yesus di mana di minggu setelah Paskah adalah minggu kerahiman. Aku ingin menyampaikan kerahimanku tak terkecuali kepada orang. Kerahiman bukan hanya memancar, tapi muncrat. Seakan-akan Yesus minta supaya semua jiwa ditenggelamkan. Bahasanya Agus Paulus, ditenggelamkan basah kuyup dalam kerahiman Tuhan. Kerahiman Tuhan seperti rahim ibu tidak pernah mengecualikan siapapun. Bahkan 1 detik pun, dikatakan Yesus, 1 detik pun seorang penjahat bertobat, maka surga akan terbuka. Bagaimana kita yang masih mempunyai sekian banyak detik? Apakah kita menunggu sampai seperti Thomas dalam kepastian saya tidak akan percaya sebelum melihat? Kita diberi banyak sekali mata. Mata kita mungkin dari telinga, mata kita ada di hati. Ada banyak alat untuk menangkap kerahiman Tuhan lewat sejarah kita. Maka untuk kita yang ke depan, marilah kita sampai pada inti iman, yaitu bukan masalah percaya, tetapi yang terakhir dan berujung pada mempercayakan diri. Dan salah satu dari ciri khas kerahiman ilahi pengalaman Santa Faustina ada 3, yaitu kita mohon untuk mengalami kerahiman. Yang kedua, kita diminta juga untuk menjadi orang yang rahim. Dan yang keempat, kita mengandalkan Tuhan. 3 hal itu. Dan dari 3 hal itu ada 3 buah bagaimana kita menjadi orang yang rahim. 1, melalui kata. 2, melalui doa. 3, melalui amal kasih. Percaya, tergerak, berbagi. Semua dalam satu garis yang sama. Bagaimana kerahiman ini sungguh bisa kita rasakan sebagai kerahiman yang menjadi andalan, itu adalah pilihan kita. Gereja memberikan jalan. Semoga dengan pewartaan sabda Tuhan ini, iman kita semakin dikuatkan. Amin. Nanti Rama Paroki akan memberkati, menumpangkan tangan memberkati gambar-gambar di mana Yesus sendiri mengatakan bahwa pada hari ini gambar-gambar itu akan diberkati secara meriah, dan setiap orang yang berdoa melalui gambar itu maka dia akan mendapatkan banyak anugerah. Maka nanti Romo Paroki akan memberkati, dan saya dan Romo Elis akan berkeliling untuk memberikan percikan. Kita siapkan. Bagi umat Allah yang membawa gambar kerahiman boleh